Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa iman, Islam, dan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga pada siang hari ini di bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan pengajian kitab tafsir surat Yasin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafa'at Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka thumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Hamzah wal Abbas Hasan wal Husain wal Mushrikin mubashirina wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lam yaksanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Al-Fatihah. Wa banihi Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far as-Shadiq wa Sayyidina Ali al-Uraidi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi mu'allif kitab tafsir Yasin asy-Syaikh al-Alim al-Alama Hamami Zadah rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furuina wa usulina wal qadirina bi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana waladhdallin amin. Ini duduk kita ya.
Sampun nggih siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib lahum, wadrib dan buatlah, wadrib dan buatlah lahum bagi mereka masalan perumpamaan ashabal qaryati, ashaba penduduk, al qaryati satu negeri. Hai al-Qur, maksudnya al-Qur jelaskan, lahum kepada mereka, jadi mereka penduduk Makkah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, wa masil dan buatlah contoh, wa masil dan buatlah contoh halahum kondisi mereka, bikis sotin dengan kisah, ashabal qaryati penduduk suatu negeri, wahia yaitu Antokiyata, yaitu penduduk negeri Antokiyah. Idh ja'ahal mursalun, idh ja'a ketika datang, idh ja'a ketika datang padanya, siapa al-mursaluna para utusan, idh arsalna ketika kami mengutus, ilaihim kepada mereka, ilaihim usnaini kepada mereka, isnaini dua utusan, yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, bayyin jelaskan, li ahli Makkah kepada penduduk Mekah,
ahwala kondisi ahli Antokiyata, penduduk negeri Antokiyah. Kalau bahasa sekarang Antiox, karena ini bahasa Yunani. Lianna karena kami arsalna telah mengutus ila kulli qaumin, ila kepada kulli setiap kaum rasulan seorang rasul. Fa'arsalna maka kami telah mengutus ila ahli Antokiyata kepada penduduk negeri Antiox atau Antokiyah Rasulaini, dua utusan. Fakadzabuhu maka mereka mendustakan huma keduanya. Fa'azzazna maka kami kuatkan bisalisin dengan utusan yang ketiga. Ai maksudnya qawaina kami kuatkan huma keduanya. Bisa lisin dengan utusan yang ketiga. Faqalu maka berkata ketiga utusan itu, ai ba'da taqwiyatihim, ai maksudnya ba'da setelah taqwiyatihim menguatkan mereka. Inna bahwa kami ilaikum kepadamu mursaluna orang-orang yang diutus minallahi dari Allah. Fawakhiduhu maka esakanlah, wa aminu bihi, wa aminu dan berimanlah bihi kepadanya. Qala berkata siapa al-mufassiruna, ulama ahli tafsir, ba'asa mengutus siapa Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalamu, Rasulaini dua utusan, minal khawariyina dari kalangan hawariyin, ila
madinati Antokiyata, ila madinati ke kota atau ke negeri Antokiyata, Antioch atau Antokia. Falamma koruba, falamma maka ketika koruba mendekati, minal madinati dari kota, ro'aya mereka melihat, syaikhon seorang laki-laki tua, yar'a menggembala, ghonaman kambing, wahwa dia adalah Habibun Najjar, orang yang bernama Habib An-Najjar. Habibun Najjar yaitu Habib An-Najjar, Sohibu Yasin, Sohibu tokoh utama, Sohibu tokoh utama Yasin dalam surat Yasin. Fasallama lalu mengucapkan salam alaihi kepada Habib An-Najjar. Faqala maka berkata siapa asyaikhu laki-laki tua itu, lahuma kepada mereka berdua, man antuma, man siapa antuma kalian berdua, faqala mereka berkata, nahnu kami Rasulullah Isa alaihi salam, nahnu kami Rasulullah adalah utusan Isa, Nabi Isa alaihi salam, nad'ukum kami akan mengajak kalian, min ibadatil ausani, min dari ibadatil ausani menyembah berhala, ila ibadatir rahmani, ila kepada ibadati menyembah ar-rahmani, Tuhan yang maha pengasih. Faqala maka bertanyalah, faqala maka bertanyalah siapa asyaikhu laki-laki tua itu, ama akuma, apakah kalian berdua, ayatun memiliki bukti atau tanda-tanda, faqala mereka berdua menjawab, na'am, ya. Nusfil marido, nusfi kami dapat menyembuhkan,
al-marido orang sakit, wa nubri'u dan kami dapat menyembuhkan al-akmaha orang buta, wal abroso dan penderita lepra, wa nuhyil mauta, wa nuhyi dan menghidupkan al mauta orang mati, biiznillahi ta'ala atas atau dengan izin Allah Ta'ala. Faqala berkata siapa asyaikhu laki-laki tua itu, innali inna bahwa li aku memiliki, innali bahwa aku memiliki ibnan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, maridon menderita sakit, mudhu sinina, mudhu sejak sinina 60 tahun silam, qala berkata mereka, lahu kepada laki-laki tua itu, intolaqo bina, intolaqo bina bahwa kami pergi, intolaqo bahwa kami, perintolaqo niku gawana jaen aku lunga, intolaqo bahwa intolaqo bina bahwa kami pergi, hatta natoli'a, hatta untuk natoli'a melihat, ala khalihi pada keadaannya, fa'ata maka pulanglah laki-laki tua, fa'ata syaikhu, fa'ata maka pulanglah siapa asyaikhu laki-laki tua, bihima bersama mereka berdua, ila manzilihi, ila ke manzilihi rumahnya, famasaha maka mereka mengusap, ibnahu anak tersebut, faqoma tiba-tiba dia berdiri, biiznillahi ta'ala dengan izin Allah Ta'ala, sohihan dengan keadaan sehat, fa'amana maka berimanlah siapa Habibun Habib, bihima kepada mereka berdua, fafasha maka tersebarlah apa al-khobaru berita,
madinati, ke penjuru kota. Wa syafallahu ta'ala, wa syafa, dan menyembuhkan siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, ala aidiyahuma, ala di atas aidiyahuma, tangan mereka berdua, kasiron, banyak, minal mardo, dari orang-orang yang menderita sakit, wafi riwayatin, dan dalam satu riwayat, kana syaihu a'ma, karena bahwa asyaihu, laki-laki tua itu, a'ma, adalah orang yang buta. Fada ayahu, pada ayah, maka mendoakan kedua utusan hu, pada orang tua itu. Fakana basiron, fakana maka basiron, bisa melihat, biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Wakana, sementara itu, fiha, di kota Antiokhia, malikun, ada seorang raja, Yuqalu, dikatakan lahu kepadanya, siapa? Aftoikhisu, yaitu Aftoikhis, itu nama orang Aftoikhis. Wakana, dia adalah min kibari muluki Yunana, min kibari, dari pembesar, muluki, raja-raja, Yunana, Yunani. Min abadatil asnami, min, dari abadati, para penyembah, al asnami, berhala. Fa'utiya, maka sampailah apa al khobaru, berita ini. Fa'utiya, maka sampailah al khobaru, berita ini, ilaihi, pada Aftoikhis. Fada'a, maka memanggil, hadza, ini, kedua utusan tersebut. Faqala, berkata Aftoikhis, man antuma, man siapa, antuma, kalian berdua ini. Qala, menjawab kedua utusan,
Nahnu rasulani, nahnu kami, rasulani adalah kedua utusan, min Isa alaihi salam, dari Nabi Isa alaihi salam. Qala bertanya lagi, siapa al-malaku, raja. Wa bima ji'tuma, wa bima dan mengapa, ji'tuma kalian datang kemari. Qala mereka menjawab, qala kadang sorof kan, qala qalu qolat. Jadi qala berarti berdua, mereka berdua. Qala mereka menjawab, linad'uka kami mengajak Tuhan, min ibadati dari menyembah, ma sesuatu, la yasma'u yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru wala dan tidak bisa yubsiru melihat, ila ibadati kepada menyembah, man Tuhan, yasma'u yang maha mendengar, yubsiru dan maha melihat. Qala bertanya, siapa al-maliku, raja. Alana apakah kita memiliki ilahun Tuhan, tuna alihatina, tuna selain alihatina Tuhan-Tuhan kami. Qala mereka menjawab, na'am, ya benar. Wa huwa dia, man aujadaka, wa huwa dia man Tuhan, aujadaka yang menjadikan, wa rabbaka dan menjadikan Tuhan-Tuhan, wa alihataka dan menjadikan sesembahan Tuhan. Qala berkata raja, kuma berdirilah kalian, hatta anzura, hatta agar anzura aku mengetahui, fi amrikuma, fi di dalam amrikuma urusan kalian, Batabi'ahuma maka mengepung kedua utusan. Siapa annasu banyak orang,
Fa'akhadhuhuma kemudian menangkap keduanya. Wa darabuhuma dan memukuli keduanya. Fisuqi di pasar. Wa fi riwayati Wahbin, wa fi riwayati dan dalam satu riwayat Wahbin, riwayat Wahab. Wa fi riwayati Wahbin, dalam satu riwayat Wahab, anna Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa alaihi salam ba'asa mengutus hadainir rajulaini, hadaini dua laki-laki ini, ila Antokiyata ke negeri atau ke kota Antokia. Fa'atayaha sesampainya mereka, walam yasila, walam tidak langsung, yasila menemui, ilal maliki sang raja. Fatolat yang sangat panjang, apa muddatu maqamihima, apa muddatu kurun waktu, maqamihima mereka bermukim. Fa kharaja keluarlah siapa al-maliku sang raja, zata yaumin pada suatu hari, ila sohroi ke padang luas. Fakabbaro maka bertakbir, fadzakaro dan berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Faghadiba maka marahlah siapa al-maliku sang raja. Fa'amaro maka memerintahkan bihabsihima untuk menahan mereka berdua. Wajallata dan menyambuk, wajallata dan mencambuk, kulla wahidin minhuma, kulla wahidin setiap orang, minhuma dari mereka berdua, mi'ata jaldatin, mi'ata 100 jaldatin cambukan. Faqalu maka berkata penduduk Antokiyah, kudzibal mursalani, kudziba telah berbohong siapa al-mursalani dua utusan ini. Wa dzuriba dan pukullah dua utusan ini.
Tsumma ba'asa Isa alaihi salam. Tsumma ba'asa kemudian mengutus siapa Isa, Nabi Isa alaihi salam. Raisal Hawariyina, Raisa pemimpin al-Hawariyina, kaum Hawariyin. Wahuwa Sam'un, wahuwa yaitu Sam'un Samson. Ala asarihim, ala untuk mencari asarihim, jejak kedua utusan. Fadakhola, masuklah siapa Sam'una Samson. Ya Sam'un, kalau jenengan dulu lihat film layar tancap di lapangan kan ada Samson ya. Nah, Samson Betawi ini cerita Samson itu diambil dari Yasin ya. Fadakhola Sam'un, masuklah Samson hadhil baldata, ke negeri ini. Mutanakiron, dengan menyamar. Fadhahaba, maka masuk Samson ila sijni, ke penjara. Faqala Sam'un, maka berkata Samson lisujani, kepada sipir. Tahu sipir ya? Penjaga tahanan namanya sipir. Tak pernah ditahan, kan di sipir. Lisujani, kepada sipir. Uridu, aku ingin an atasoddaqo, untuk memberi sedekah. Alal mahbusina, kepada para narapidana. Bihadhil arghifati, dengan beberapa roti ini. Tsumma dakhala Sam'un, tsumma lalu dakhala, masuklah siapa Sam'un Samson asijna, ke penjara. Wa'ata, dan menemui indahuma, keduanya. Wasa'ala, dan bertanya an halihima, tentang keadaan mereka berdua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kula jelasaken riyin. Di dalam ayat ya ke-13 ini, wadrib lahum masalan ashabal qaryati ilja'a al mursalun, ya, ashabal qaryah, ya, penduduk satu negeri. Nah, negerinya ini namanya Antioch kalau zaman sekarang. Kalau dulu Antioquia, bahasa Arabnya Antioquia. Pun nanti mireng ashabul qaryah Antioquia. Samson itu sih nanti mireng ya. Samson Betawi, terus digoda cewek londo gitu. Ini ku cewek dari Yunani. Ini kan ceritanya Samson. Sebelum menjelaskan Ahlul Qaryah, ya, penduduk satu negeri. Nah, kota Antioquia atau yang dikenal di Eropa adalah Antioch. Kalau jenengan ke Eropa nanti ketemu kota ini di Yunani.
Nah, kota ini dikelilingi di sebelah timur oleh ngarai yang dalam dari sungai Antius yang mengalir ke danau Egirdir. Kalau jenengan tahu kisahnya seperti Ertugrul di film, nah, itu kisahnya pendirian kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman. Nah, ini dulu selama pemerintahan Kaisar Romawi Augustus, August. Kalau anaknya namanya Agus, berarti itu nama Kaisar Romawi. 8 koloni didirikan di Pisidia, tetapi hanya kota Antioquia ini atau Antioquia. Kalau orang Eropa ada yang menyebut Antioquia yang diberi kehormatan dengan gelar Kaisaria. Sekarang kan banyak anaknya orang-orang namanya Kaisaria. Kaisaria itu nama kota Antioch yang penduduknya diadab oleh Allah. Makanya hati-hati kalau menamakan anak. Anaknya dijeneng Kaisaria. Kaisaria dipikir kaisar itu raja. Padahal kalau Kaisaria itu kotanya sang raja yang dikutuk oleh Allah. Di sini ada Ashabul Qaryah. Nabi Isa itu punya utusan-utusan namanya Hawariyin atau Hawariyun. Hawariyun ini adalah murid-murid Nabi Isa. Sebenarnya Allah menurunkan ayat ke-13 dari surat Yasin ini untuk memberikan jawaban atas tuduhan orang-orang Nasrani dan Yahudi di masa Nabi Muhammad. Mereka menuduh santri-santrinya Nabi Isa itu tidak ada yang setia dan patuh pada Nabi Isa sampai Nabi Isa disalib. Maka Allah menurunkan ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryati idza ja'al mursalun. Nah, inilah al-Khawariyun. Kalau Khawariyunnya Nabi Muhammad siapa? Yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Makanya sampai disematkan kaum Ansor punya bala tentara namanya Banser. Terus kaum Muhajirin ini yang penolong Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Isa. Nah, santrinya Nabi Isa ini berjumlah 12. Hawariyin atau Hawariyun ini menurut arti bahasa di dalam Al-Quran artinya putih, karena dulu sukanya pakaiannya santri-santrinya Nabi Isa berwarna putih. Nah, Al-Hawariyun ini jamak dari Hawari. Ini yang disematkan istilah ini kepada pengikut atau santri-santrinya Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka mendampingi Nabi Isa berdakwah kemana-mana. Nah, Al-Quran menyebut Hawariyun ini sebagai Asharullah, yaitu penolong risalahnya Allah. Nah, terus ada orang yang menolong risalahnya Allah namanya Asharuddin. Asharuddin kalau di Jembadas dipanggil Harudin. Nah, jeneng api-api Asharuddin jadi Harudin. Sebenarnya Asharullah. Para Hawariyun ini adalah orang-orang santri-santrinya Nabi Isa yang gagah berani dan beruang. Yang pertama ini namanya adalah Andaria bin Yunus, adalah murid Nabi Yahya alaihissalam yang selanjutnya mendedikasikan diri untuk membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam. Beliau menjadi Hawari pertama Nabi Isa, jadi santri pertamanya Nabi Isa. Yang kedua adalah Sam'un al-Khaifa bin Yunus, terkenalnya di barat namanya Samson, namanya Sam'un. Ada Sam'un al-Ghazi, ini ada Sam'un al-Khaifa. Ini adalah yang Sam'un al-Khaifa bin
Yunus adalah nelayan Baitus Saida yang berdomisili di negeri Al-Jaliliyah. Al-Jaliliyah. Sekarang Al-Jaliliyah itu nama negara modern, namanya Libanon, Al-Lubnan. Sekarang menjadi Lebanon, Al-Jaliliyah. Dia adalah saudara Andaria bin Yunus. Nabi Isa alaihissalam menjulukinya dengan sebutan Al-Khaifa, yang berarti batu. Samson itu kan kuat seperti batu ya, sampai mengangkat bego batu besar di gunung-gunung kuat kalau di film. Karena memang Samson Al-Khaifa ini badannya kuat seperti batu. Nah, Sam'un memiliki murid bernama Markus, Markus. Yaitu selanjutnya Markus ini diakui kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injilnya, Injil Markus. Jadi Markus ini orang yang meriwayatkan kehidupan Nabi Isa, sehingga tulisan-tulisannya Markus ini menjadi bagian dari Injil, namanya Injil Markus. Kalau kita ya sebenarnya itu mirip dengan hadis yang ditulis oleh Markus, tapi orang Kristen itu memasukkan ke dalam Injil. Yang ketiga adalah Yakub bin Zabdiya, adalah nelayan Baitus Saida yang diambil sumpah setia sebagai hawari oleh Nabi Isa alaihissalam bersama saudaranya yaitu Yahya bin Zabdiya di pesisir danau Janisrah. Nabi Isa alaihissalam memberi julukan kepada anak-anak Zabdiya ini dengan sebutan Bani Ar-Ragas, Bani Ar-Ragas yang berarti anak-anak guru atau anak-anak yang suka amarah. Keempat, Yahya bin Zabdiya adalah nelayan Baitus Saida yang kemudian menjadi hawari paling masyhur kaum gereja karena kaya raya, yaitu perawi kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah juga perawi kehidupan Nabi Isa alaihissalam yang selanjutnya diakui kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injil Yahya. Yahya Johannes Jones, bahasa Inggrisnya John, bahasa Yahya, maka ada Injil Johannes, ini Injil Yahya. Nah, penulisan kitab wahyu dan pencatatan kabar gembira tentang kedatangan Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri: satu, memiliki pedang bermata dua, memiliki kendaraan tunggangan berwarna putih, memiliki umat yang dimuliakan, dan memiliki kitab Al-Quran. Ini disebutkan di dalam Injil itu seperti itu. Tapi tidak tahu saya membaca Injil yang sekarang kok tidak ada ciri-cirinya. Nah, Nabi terakhir ini berada di negeri keselamatan yang memiliki Ka'bah, yaitu Makkah. Yang berikutnya ini ada namanya Falifi Al-Jalili, adalah orang biasa yang menetap di negeri Al-Jalili. Yang keenam, pengikutnya Yakub bin Alifi, adalah hawari yang berasal dari keluarga pembesar Bani Israel yang cukup dihormati. Yang ketujuh adalah Mataya Al-Lawili bin Alifi. Ini adalah pemungut pajak yang melakukan perawian atas kehidupan Nabi Isa. Perawian ini diakui oleh orang-orang gereja dan dikenal sebagai Injil Mataya, yang mungkin ini Injil Matius. Ia bersama Yusuf ibnu Nabas, termasuk ke dalam kelompok para penulis wahyu. Yang kedelapan ini Ibnu Nabas Al-Hawari, adalah hawari yang tidak kalah pentingnya di kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang yang kaya raya lagi dermawan, berasal dari Bani Israel, suku Lawi atau Lewi.
terus jadi celananya jenengan Levi's. Ya, jadi anak cucunya Lawi itu namanya Levi's bahasa Inggrisnya. Lek celonone di merek santri gak payu, lek merek Levi's payu gitu. Tas saja mereknya Saint John, itu banyak orang pegang tasnya. Muslim-muslimah bawa merek Ele, merek Gatot Kaca gak payu. Yang kita pakai semuanya itu branding, merek-mereknya merek situ, mereknya orang-orang ini ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, orang gereja, orang Nasrani pada waktu itu menuduh santri-santri Nabi Isa tidak setia mengikuti Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu disalib. Nabi Isa disalib. Nah, kok sampai Nabi Isa itu disalib? Dulu Nabi Isa itu sebenarnya tidak disalib kalau menurut orang Islam. Santri-santri Nabi Isa, oleh Nabi Isa disuruh pergi karena ada kejadian. Ya, kejadian ada tentara Romawi yang mendatangi Nabi Isa karena kedua utusan ini menyebarkan agamanya Nabi Isa kemana-mana, termasuk di di negara Yunani ya. Karena pada waktu itu kota Yunani, negara Yunani itu tempatnya para filosof, orang-orang pinter, termasuk ada Aristoteles, Socrates, Plato dan sebagainya ya. Di situ tempatnya orang-orang pandai, tapi mereka secara akademis pandai menyembah berhala. Nah, akhirnya kedua utusan itu diutus oleh Nabi Isa ke kota Antioquia. Nah, kedua utusan yang disebutkan di sini bernama Yahya dan bernama Bulis. Tapi lama kok nggak kembali. Nah, Nabi Isa ini khawatir keadaannya karena di Yunani pada waktu itu tentara Yunani sangat kejam, sangat bengis. Kalau ada orang asing masuk ke situ bisa dibunuh. Nah, sehingga karena kedua utusan ini agamanya Nabi Isa disebarkan kemana-mana sampai ke Afrika, ke Eropa, maka Raja Romawi itu marah ya. Karena apa? Kedua utusan ini ketika sang raja keluar di padang yang luas, terburu-buru bertakbir Allahu Akbar ya. Makanya kalau menyampaikan agama jangan tergesa-gesa. Ya, akibatnya ini akhirnya ditanya, kamu muridnya siapa, utusan siapa? Mengakulah utusan Nabi Isa, sehingga Nabi Isa dikejar-kejar oleh tentara Romawi ya, yang pada waktu itu pimpinannya Pontius Pilatus ya. Jadi yang menyalib Nabi Isa dulu adalah Pontius Pilatus. Kenapa kok tahu posisinya Nabi Isa ada di mana? Karena ada orang yang berpura-pura nyamar jadi santrinya Nabi Isa bertahun-tahun, ternyata dia adalah mata-mata dari Romawi. Di dalam versinya Islam dia bernama Yudas Iskariot. Gak pernah dengar cerita ini? Gak pernah? Yasinan dok atau ngoncei Yasin ini. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idza ja'al mursalun idza arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, karena pengkhianatan Yudas Iskariot itulah Nabi Isa dikejar-kejar oleh tentara Romawi ya. Nah, pada waktu itu gubernur yang ada di sana, di wilayahnya Nabi Isa itu namanya adalah Pontius Pilatus. Nah, nama-nama itu kan nama-namanya orang Romawi. Oke, sekarang disematkan jadi nama-namanya orang yang dibaptis. Ada sekolahnya di madrasah, anaknya perempuan namanya Agnes Monica. Ya lucu ya.
tak deloki sekolah Yayasan Islamiyah Salafiyah Safiyah bla bla bla, ini jenenge Agnes Monica. Okay. Ya kadang ini karena kita nggak punya pengetahuan gitu, akhirnya kok dilihat dari kata-katanya kok baik, terus akhirnya bikinlah nama-nama yang baik. Tidak taunya itu istilah-istilah yang digunakan oleh orang di gereja. Akhirnya Nabi Isa itu disuruh oleh Allah lari ke satu sudut bangunan yang di situ jalan buntu. Yang mengejar Nabi Isa namanya Yudas Iskariot. Nah Yudas ini pura-pura menolong Nabi Isa. Dan Nabi Isa tiba-tiba diangkat oleh Allah ke langit, dan Yudas Iskariot kembali dari jalan yang buntu itu ditangkaplah oleh tentara Romawi. Karena apa? Allah menurunkan mukjizat bagi Nabi Isa. Wajah Yudas Iskariot itu persis berubah, persis menjadi wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga yang disalib adalah pengikut yang berkhianat namanya Yudas Iskariot. Jadi nanti bilang kok, Pak ini serius lagi ngomongnya. Ini ikut Yasin. Apal Yasin ditakai malaikat piye ceritanya Ashabul Qaryah. Boten semerep malaikat mungkar nakir. Apal tok. Ini kisahnya Ashabul Qaryah sangat panjang, ya. Maka Allah menurunkan ayat 13 ini sampai ayat 32 temanya, menjelaskan kondisi Ashabul Qaryah, yakni kota Antioch. Ya, di situ menceritakan tentang kaum Hawariyin atau kaum Hawariyun, santri-santri Nabi Isa yang menyebarkan agama Allah ke seluruh penjuru dunia. Ya. Nah, maka ketika yang diperkirakan itu sebagai Nabi Isa dan disalib, sebenarnya di Romawi, di Yunani zaman dulu memang hukuman terberat adalah disalib. Bukan hanya Nabi Isa saja yang disalib, sebelum Nabi Isa sudah banyak yang dihukum salib dan dihukum pancung. Okay? Maka ketika disalib, nah orang-orang itu kaget. Loh, ini katanya Nabi Isa ya sebagai Yesus Kristus. Ketika disalib, Nabi Isa mengatakan Eli 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 la sabaqtani, di dalam bahasa Ibrani-nya, ya Tuhan tolonglah aku. Sebagian pengikutnya Nabi Isa yang iman kepada Nabi Isa kaget, kok sampai ya Nabi Isa seperti itu, ini berarti bukan Nabi Isa. Tetapi orang-orang yang mengikuti Nabi Isa oleh ulama-ulama Bani Israel ya, itu dipaksa untuk keluar dari agama Nasrani. Kenapa Nabi Isa itu dikejar-kejar tentara Romawi? Kembali lagi, pengejaran dan penangkapan Nabi Isa itu diawali dari tekanan-tekanan ulama Yahudi di masa itu ya, karena apa? Orang Yahudi tidak percaya dengan kenabian Nabi Isa. Semakin hari pengikutnya Nabi Isa semakin banyak, semakin meluas ajaran Nabi Isa kemana-mana. Dan karena Nabi Isa itu meluruskan apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi tentang Tuhan. Nah, Tuhan ini Maha Esa. Kalau Yahudi yang menjelang Nabi Isa diutus oleh Allah, Tuhannya bukan Allah lagi. Bahkan dia menyembah ada tembok ratapan ya, nah. Kalau di Masjidil Aqsa itu ada tembok, terus mereka nangis-nangis di situ, merapi di situ, maka disitulah namanya tembok ratapan. Dia menginginkan yang namanya promised land. Promised land itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Tapi dilihat di petanya katanya kok promised land ada di tanah Jawa. Tanah yang dijanjikan itu tanahnya yang subur, rumah ripah loh Jinawi. Ternyata kalau lihat peta ya di tanah Jawa ya. Makanya jenengan sedikit demi sedikit dipengaruhi oleh orang Yahudi. Mana produk yang bukan miliknya Yahudi? HP itu yang jadi kebanggaan jenengan, WA, Facebookan, sampai sekarang jadi Meta. Apa?
punyanya orang Yahudi. Mana punya kita? Nggak ada. Paling ya bisanya bikin konten, tapi untuk bikin aplikasinya tidak bisa. Ini yang diceritakan di kisah Ashabul Qaryah di surat Yasin. Ya. Untuk sementara saya jelaskan dulu tentang kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun ini adalah santri-santrinya Nabi Isa alaihissalam. Menurut versi Al-Quran, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi yang disalib namanya Yudas Iskariot. Ini menurut versi Islam. Ya, kita bicara menurut versi Islam. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Karena ini masih panjang ceritanya nanti Samson. Kita umat Islam, ya. Kisah-kisah yang diceritakan di Al-Quran ini sangat luar biasa. Allah menceritakan, membantah sejarah ya dengan sejarah yang lain, ya. Allah membantah orang-orang Yahudi bahwa murid-murid Nabi Isa tidak ada yang patuh, tidak ada yang setia kepada Nabi Isa. Allah menjawabnya di Al-Quran di surat Yasin dengan wadrib lahum ashabal qaryah, tentang ashabul qaryah, ya, penduduk satu negeri namanya Antioch. Dalam bahasanya tafsir adalah Antioquia, okay? Dalam bahasa tafsirnya Antioquia. Ini yang menceritakan penduduk satu negeri. Di mana Antioch itu kalau zaman modern adalah Yunani. Ya, Yunani bahasa Inggrisnya Greek. Okay. Makanya dulu masa kecil saya banyak orang perempuan namanya Yunani, Sri Yunani. Kok senengnya nggak jeneng Sri Yunani? Negara yang dikutuk, ya, negeri yang dikutuk Allah adalah Yunani. Akhirnya pindahlah jadi Greek. Nah, di Yunani itu memang di sana lahirlah filosof yang sangat banyak, dan orang-orang pandai di sana, kemunculan ilmu pengetahuan di sana. Ya, saking pinternya, maka orang-orang Yunani pada akhirnya tidak mau menyembah Tuhan karena dia mengandalkan yang namanya ilmu pengetahuan. Sedikit-sedikit kalau nggak masuk akal, nggak mau diterima, ya memang betul. Ya. Kalau kita belajar ilmu sampai detik ini pun, ilmu-ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi masih banyak yang sumbernya dari filosof Yunani, masih banyak. Ya. Baru ya akhir-akhir ini perguruan tinggi Islam mengambil lagi filosof dari filosof Islam sendiri. Masa saya semua yang kita pelajari adalah dari filosof Yunani, termasuk teori demokrasi. Ini adalah teori dari filosof Yunani, dari Ashabul Qaryah. Ketika itu Ashabul Qaryah lagi pecah di sana, kerajaan-kerajaan hancur karena sudah bosan dipimpin seorang raja. Pemimpin harus dikembalikan ke rakyat, ya, maka suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu teorinya demokrasi. Maka demokrasi lahir di sana, di negerinya Ashabul Qaryah. Nggih, monggo. Ini sebetulnya ngomongan Yasin ini tafsir Jalalain. Tafsirnya niki tafsir ingkang nulis Syekh Hamami Zadah. Soalnya cerita niki nggih kula sering niru cuma boten sebatal jenengan malah yang muat saya. Kita cerita boten sebatal cerita. Nggih. Niki tafsirnya ini adalah tafsir yang menulis adalah Syekh Hamami Zadah. Kalau panjenengan membaca tafsir Jalalain itu kisah-kisahnya cuma sedikit, okay? Kalau kitab aslinya ini kecil, okay. Ini kitab aslinya cuma 28 halaman. Terus kitab ini saya cetak ulang, okay. Terus hanya saya ambil yang tengah. Terus saya perbesar, terus saya gandakan, saya kasih ke jenengan itu. Ini cetakan karya Toha Putra Semarang. Kalau yang ini, ya,
ini Haromain Kudus, ya, sama, hanya bentuk susunannya saja berbeda. Kalau Haromain ini tafsirnya di atas, terus garis bawahnya ini sama, ini komentarnya. Kalau yang di sini ini apa, di sampingnya. Nah, saya pilih yang karya Toha Putra Semarang karena paragrafnya agak besar. Kalau ini punyanya Lirboyo Pondok Pesantren yang saya ceritakan, saya beli ini, terus saya baca-baca sampai ke dalam, ternyata masih banyak redaksi yang keliru. Bahkan di tengah-tengah ini ada apa, kitab Qurratul Uyun, Uqudul Ijin masuk ke sini. Akhirnya saya kembalikan ke Lirboyo, saya sampaikan, Mas, ini loh kitab tafsir ini dalamnya masih banyak yang keliru. Masuk arah-arah itu copy paste mulai gak diwaca dhisik. Tulisannya ini tafsir Yasin. Sebenarnya ini yang mau saya kasihkan ke jenengan, tapi banyak redaksi yang masih salah. Akhirnya saya kembalikan ke tokonya, ke percetakannya. Nah, terus saya diganti yang baru ini. Yang baru ini sudah saya koreksi, sudah sesuai aslinya, tapi saya sudah terlanjur menggandakan yang saya bagikan ke jenengan itu. Jadi ini spesial tafsir surat Yasin, ya. Spesial Yasin, sehingga cerita tentang tafsir Yasin ini sangat detail. Syekh Hamamizadah menceritakan dengan sangat detail peristiwa-peristiwa dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, termasuk Ashabul Qaryah, ya. Dan di ayat berikutnya nanti akan menceritakan Samson, ya, Sam'un. Kalau orang Barat menyebutkan Samson, itu bahasa kita Sam'un. Ini karena pengkhianatan salah satu santrinya Nabi Isa dan tekanan-tekanan dari ulama-ulama Yahudi di masa itu, sehingga Nabi Isa dikejar-kejar, Nabi Isa dibunuh, disalib. Nah, ketika Nabi Isa lari dikejar-kejar tentara Romawi, Nabi Isa diturunkan wahyu, ya. Oleh Allah, larilah Isa ke jalan itu. Ternyata jalan itu buntu. Di jalan buntu Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nah, orang yang mengejar Nabi Isa kembalilah. Nah, akhirnya kan ketemu dengan tentara Romawi. Nah, tentara Romawi langsung nangkap dia karena wajahnya persis Nabi Isa, rambutnya juga panjang gondrong persis Nabi Isa, sehingga itulah disangka oleh tentara Romawi ini adalah Isa ibnu Maryam, dan dipancunglah di situ. Nah, sehingga ketika dipancung, orang ini menyebut-nyebut nama Tuhannya, Ale Sabaktani, Ale, ya ilahun itu loh bahasa Arabnya, karena itu bahasa Ibrani, jadi Ale. Sebagian yang masih tersisa santrinya Nabi Isa kaget, kok Nabi Isa seperti itu bukan ciri-ciri Nabi Isa, walaupun mirip serupa tapi tidak sama. Nabi Isa suaranya nggak seperti itu, kalau bertutur kata tidak seperti itu. Nah, akhirnya ada tanda-tanda orang yang mengetahui bahwa yang mengejar ke jalan buntu tadi adalah muridnya tapi berkhianat. Nah, ini bernama Yudas Iskariot, ya. Akhirnya Allah merubah wajahnya Yudas persis wajahnya Nabi Isa. Ini kalau menurut versi Al-Quran, ya. Wonten malih boten? G. Kenapa agama Kristen itu yang bisa disebut disalib menebus dosa? Jangan pernah membaca pelajaran agama Kristen dah? Belum pernah, ya paling enggak jenengan harus belajar perbandingan agama. Oh, kalau Islam tuh seperti ini, Kristen seperti ini, Hindu seperti ini, ya, Buddha seperti ini. Kita jangan melihat agama orang lain itu sepotong-sepotong dari luarnya, ya, sepotong-sepotong dari luarnya.
Akhirnya kita salah paham dengan orang yang punya agama. Nabi Isa itu tidak disematkan seperti itu oleh orang Kristen. Orang Kristen itu mengatakan saking belanine umate Nabi Isa itu sampai rela disalib demi menebus dosa santri-santrinya, rela dipenjara oleh kekaisaran Romawi demi membela santri-santrinya. Saking dibelani santrine, maka santrinya banyak yang berkirim doa kepada Nabi Isa. Sebagaimana kalau orang Islam saking senenge menerima ajaran agama Islam ini yang membawa Nabi Muhammad, terus umatnya Nabi Muhammad mencurahkan kebahagiaan ini dengan banyak bersolawat, ya, terus ya Sayyidi ya Rasulullah, bahkan berlebihan, ya. Hulu artinya berlebihan, ya. Nah, sehingga disebutlah Nabi Isa itu, atau sekarang disebutlah Yesus Kristus, sebagai pembela dan penebus dosa. Apa bedanya dengan syafaat, teori syafaat yang disampaikan di dalam Islam? Ya sama. Kalau jenengan mengatakan Nabi Muhammad ada nanti penolong kami di akhirat, ini di akhirat, sama dengan konsepnya mereka dengan penebusan dosa. Di Islam mengatakan nanti Nabi yang pertama yang diberi hak untuk memberikan pertolongan, pembelaan itu adalah Nabi Muhammad. Bagi mereka, versinya mereka ya Nabi mereka yang akan memberikan pertolongannya. Bahkan mereka mengatakan nanti ketika Dajjal turun, yang mampu mengalahkan Dajjal adalah nabiku, bukan nabimu. Gitu. Quran mengatakan yang mampu mengalahkan Dajjal Nabi Isa. Nabi Khidir kalah, Nabi Muhammad tidak berbuat apa-apa. Nah, itu kalau dibikin argumentasi perdebatan seperti itu, makanya mereka mengalahkan kita. Nah, hati-hati jenengan, nanti bisa seperti Saifuddin Ibrahim, santri kalah debat dengan pendeta, akhirnya masuk Kristen jadi pendeta. Itu memang fakta. Di Quran mengatakan nanti yang mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa alaihis salam, bukan Nabi Muhammad. Kalau jenengan ditanya begitu bagaimana jawabnya? Nabimu kalah karo Dajjal. Menengah tolak kayak pitik ketulup. Nah, makanya kita kalau mau mengerti agamanya orang lain ya pelajari. Tapi kalau iman dengan gak kuat, nanti bisa saya belajar ini, saya dapat hidayah setelah membaca ini. Saya kira nang masjid Jumatan tok, suwe-suwe riyoyoan tok, suwe gak belas. Karena apa? Ukurannya jenengan cerita Askabul Qoriyah saja nggak paham, bagaimana memahami kitab Bible? Ini ada Bible baca di belakang saya, ini saya baca karena saya dulu saya ingin tahu apa sih. Saya bandingkan, oh ini ada Bible yang berbahasa Ibrani, ada ini, dan Bible yang berbahasa Arab, ya tulisannya ya Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya nanti akan bawa Bible yang berbahasa Arab, jadi kan paling anggap yang dibawa Gus itu Quran. Ada itu Bible berbahasa Arab, ya tulisannya Arab persis, ya. Sehingga kita sendiri beragama Islam ini belum sempurna. Karena apa? Kita tentang Askabul Qoriyah saja belum tahu bagaimana membantah orang-orang Nasrani ketika kita bicara dan membela Nabi Isa. Kalau kita mengimani Nabi Isa, kalau mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Kita nggak mengimani mereka, tapi makin kesini umat Islam memberikan nama anak cucunya, coraknya sudah corak gereja. Saya banyak menjumpai, sebutkan satu persatu. Karena apa? Ya cari anak nggak istikharahnya ila hadratin Mbah Google, ya. Istikharahnya kan ila hadratin Mbah Google, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Al-Fatihah metur nama-nama Islami, dipikir Islami. Itu yang nulis orang Kristen terus
ditulis ini Islami gitu. Cek keren. Ini masih ada waktu 5 menit dan karena sudah ada karena Ramadan ngajinya singkat-singkat. Sebelum pengajian ini kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udziuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibaghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa shallallahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi 'inda jahli wa khirati faya rabbi matiani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi